seragam, bukan seragam, bukan kayak seragam tentara atau seragam polisi. Seragam tanding adalah sesuatu yang tentu diatur dan aturannya pertama kali dibuat di masa yang begitu lampau. Sampai dengan hari ini, aturan seragam tanding dalam olahraga ini selalu jadi perdebatan. Termasuk kali ini di Olimpiade 2020 yang dilakuin di 2021. Macam Komodo Menoi. Tapi Komodo Menoi di 2022. Disemprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Jadi, kontingen Norwegia untuk cabang handball pantai, bukan voli pantai ya, handball pantai yang kayak handball tuh kayak basket tapi dribblenya kayak cuma sekali terus ngoper terus ada kayak ring tapi bukan ring, gawang ya kalau gue nggak salah. Gue juga lupa gawang kalau nggak salah yang ditimpuk gitu. Itu sedang rame di sosial media. Rame karena mereka memutuskan untuk bayar denda karena mereka nggak mau mengikuti aturan seragam untuk bola tangan pantai. Gue jelasin. Jadi bola tangan, bukan voli pantai. Bola tangan adalah olahraga yang di Olimpiade juga dipertandingkan di pantainya. Voli juga ada voli biasa, ada voli pantai kan. Handball juga ada handball pantai. Nah ternyata kontingen dari Norwegia memutuskan bahwa kayaknya kita nggak pengen deh pakai bikini. Kita bikin pakai celana yuk. Sesuatu yang sebenarnya di cabang lain itu banyak perubahan-perubahan. Kayak timnas basket Australia bajunya kayak bodysuit gitu kalau lo ngeliat. Jadi ketat sekali. Jadi bukan kayak baju basket yang rada longgar. Ketat sekali. Dan jadi omongan, wow, bajunya agak beda ya gitu. Bahkan gue ingat tahun berapa gue nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu, kayaknya sih Olimpiade ya atau Asian Games atau cabang internasional lainnya. Tim bulu tangkis Indonesia, tim badminton kita tuh pakai seragam yang agak beda, pakai sleeveless. Kalau lo inget, itu juga waktu itu agak beda. Nah, jadi ternyata si handball pantai itu aturannya itu harusnya pakai bikini bawahnya. Jadi apa namanya, mohon maaf ya, butt cheeks-nya, pantatnya, si yang bagian yang itunya itu tuh mesti kelihatan. Nah mereka nggak nyaman, mereka pengennya pakai kayak bicycle pants gitu. Ternyata nggak boleh, didenda sama European Handball Association gitu deh. Jadi bukan dari aturan Olimpiade, tapi dari Asosiasi Handball Eropa. Didenda. Terus orang-orang di tim Norway, si perempuan ini, perempuan ya by the way, bukan laki-laki. Yang perempuan ini bilang, aneh nggak sih? Masa kita didenda, mesti bayar denda untuk berpakaian tertutup? Aneh dah. Perasaan kami pengen menutupi tubuh kita, kenapa gua harus denda gitu? Dan ini rame, saking ramenya kabarnya nyampe ke Amerika Serikat. Pink, tau Pink? Ya itu, penyanyi Amerika Serikat. Itu bilang, udah gue bayarin dendanya. Akhirnya dibayarin dendanya $1,000 atau berapa gitu. Dibayarin dendanya supaya mereka bisa ngelanjut. Nah ini sesuatu yang aneh menurut gue. Kita paham bahwa emang cabang olahraga itu ada aturannya, kayak basket di NBA baju mesti masuk. Gue nggak tahu kalau di FIBA juga kayak gitu atau nggak. Baju mesti masuk. Kalau baju keluar nggak boleh, itu pelanggaran. Bajunya nggak boleh ngeplek, itulah mesti masuk.
Terus dulu bahkan NBA sepatu juga ada aturannya. Warna sepatunya harus matching dengan warna seragamnya. Jadi kalau seragamnya putih merah, sepatunya harus ada putih merah dan harus ada, kalau nggak salah harus ada warna putihnya deh. Jadi dulu tuh aturan seperti itu. Gue tahu ini karena Michael Jordan, legendaris sekali tuh. Dia pakai sepatu yang dilarang. Sekarang dunia mengenalnya dengan Air Jordan 1 Band. Tulisannya BANNED. Orang suka nyebutnya Banet, tapi sebenarnya itu Band cara bacanya. Walaupun sebenarnya sepatu yang sesungguhnya bukan Air Jordan, tapi Air Shape. Air Shape warna hitam merah, nggak ada putihnya, nggak boleh tuh ngelanggar aturan. Akhirnya Nike ngeliat, kita bikin aja sekali ini Air Jordan. Air Jordan 1, kita keluarin edisi yang hitam merah aja. Habis itu kampanyenya adalah NBA melarang untuk pakai sepatu ini, tapi untungnya kamu boleh. Wah, jualannya sukses banget. Tapi aturan itu pun udah nggak berlaku. Seperti yang lu tahu di NBA sekarang, wah, sepatu udah warna-warni karena emang aturannya usang. Di Olimpiade juga ada atlet senam yang dari Jerman, perempuan, yang memutuskan untuk pakai full bodysuit. Jadi ketutup sampai mata kaki. Tadinya kan kalau senam kan ada kayak swimsuit gitu ya, ininya pahanya kebuka, pantatnya kelihatan gitu. Yang atlet Jerman ini perempuan pengennya pakai baju tertutup dan nggak apa-apa juga. Ada lagi isu di Paralympic. Paralympic tuh ya lu tau lah Paralympic ya. Ada satu atlet didenda atau ditegur ya karena berpakaian terlalu terbuka. Dia atlet lari. Dia itu cerebral palsy dan dia atlet lari dan atlet lompat jauh. Ditegur karena bajunya terlalu terbuka. Pantatnya terlalu kelihatan. Nah, ini kayak gini-gini nih ada di berbagai macam spektrum. Tapi sebenarnya intinya adalah ada banyak aturan seragam yang nggak perlu terus dipertahankan. Kecuali kalau misalnya membuat performance-nya jadi lebih baik gitu ya. Kayak misalkan waktu itu ada seragam renang yang dilarang di Olimpiade karena ternyata terbukti bikin renangnya lebih cepat, curang kan jatuhnya kan. Jadinya dilarang. Nah, kalau kayak gitu ya kita ngerti. Bahkan kalau nggak salah ada sepatu lari yang juga sempat dilarang deh karena terlalu cepat. Gue juga nggak ngerti. Gue nggak inget bener. Tapi yang gue tahu baju renang ada yang dilarang. Nah, cuman kita tahu sebagaimana aturan sepatu di NBA, ada banyak aturan seragam di olahraga tuh sebenarnya udah nggak terlalu relevan dan udah waktunya untuk direvisi gitu ya. Kayak misalnya atlet Norwegia ini, dan lucu ya, maksudnya kita berasumsi ini sesuatu dari negara timur gitu yang mungkin timur tengah gitu ya, yang Islamnya kuat, yang biasanya nggak mau kayak gini. Tapi ini Norwegia bilang, gue nggak mau pantat gue kelihatan, kenapa sih orang gue pengen pakai bicycle pants, masa nggak boleh? Mereka maksa, akhirnya didenda. Sulit banget. Ya, biasanya ya. Ini sebenarnya kutipan yang terjadi di dunia bisnis, terutama bisnis startup. Regulasi selalu ketinggalan sama inovasi. Jadi selalu ada sesuatu yang baru dulu, dipaksa untuk terjadi, lalu aturannya ngikutin belakangan. Kita ngalamin itu dari sisi ojol, kalau lo ingat. Taksi online, ojol, aturannya belum ada, taksi online-nya udah ada, ojolnya udah ada, abis itu ada friksi tuh soal ojol berantem sama ojek pangkalan, kemudian ada taksi online dipukulin sama taksi lain, karena kegagalan untuk ngejar perubahan. Nah, jadi ini sebenarnya untuk ngingetin kita juga, baik lo yang sebenarnya punya aturan atau bertanggung jawab atau pemegang keputusan dalam aturan-aturan entah di kantor lo, pastikan kita nggak ketinggalan sama inovasi sebagai regulator gitu. Ada banyak yang emang udah usang kalau kita pikir-pikir, kenapa? Kita nggak bisa ngelakuin ini hanya karena dari dulu ini yang selalu terjadi. Kalau dunianya berubah, ya aturannya harus mengikuti gitu. Kayak contohnya, kayak gue ya, di dunia kerja ini, perdebatan di kantor gue, perusahaan gue sendiri yang belum selesai. Gue tuh sebenarnya bingung sama aturan batas waktu cuti. Karena jam kerja juga nggak jelas. Kalau lo tahu dunia kerjanya jamnya nggak jelas, terus punya batas cuti yang jelas tuh buat apa? Orang nggak cuti aja bisa kayak cuti, kerja aja udah nggak dipastikan harus 9 sampai jam 6 kok. Di rumah, gue tahu banyak karyawan gue
di hari kerja nggak benar-benar kerja 9 sampai 5. Tahu gue. Dan nggak apa-apa juga untuk gue, karena kerjanya tetap selesai. Tapi kan kemudian kita mempertanyakan kan, nah kalau misalnya jam kerjanya aja sebenarnya bebas, sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu. Cuti dibatasi gitu. Dan sebenarnya gue ngeliat ini karena di luar negeri juga udah mulai kayak gitu. Asumsi mereka kan, ya tapi kalau misalnya dilonggarin dan nggak ada batas, nanti akan ada karyawan yang ngambil cutinya kebanyakan. Ya udah, kalau kita udah ngeliat kayak gitu, kita berhentikan dia. Karena kita ngerasa prioritas lu udah nggak dikerja. Karena lu ngambil 3 bulan cuti berturut-turut, ya nggak bisa, kita nggak bisa. Lu lebih dari sebulan tanpa penjelasan yang jelas pun kita nggak bisa. Kita akan selesaikan gitu. Jadi udah didiskusikan tapi belum kelar juga. Dan mungkin bisa jadi gue salah sih. Tapi yang gue selalu ingin bahas di kantor adalah kita harus lihat dulu aturan yang terjadi di belakang. Jangan-jangan ada banyak aturan yang ada karena dulu emang dunia kayak gitu, sekarang dunianya beda dan kita nggak mesti kayak gitu. Kita punya aturan lain nih, sekarang kita bisa bikin yang oke gitu, yang sesuai. Dan aturan yang oke, aturan ketenaga kerjaan yang oke di kantor itu akan menarik talent-talent yang oke. Dan talent-talent yang oke akan narik hasil akhir dari perusahaan. Supaya kita nggak kayak itu tuh asosiasi handball Eropa yang ngedenda orang yang nggak pengen pantatnya dilihat orang aja. Tubuh mereka. Jadi lebih jago, nggak juga. Ya kan? Kecuali kalau misalkan, oh ternyata kalau pantatnya ketutup, lompatnya lebih tinggi. Ya kan? Enggak kan? Wow. Tapi ya gitulah, ini sebenarnya konteksnya adalah konteks olahraga. Tapi gue rasa ini kesempatan yang tepat untuk mengingat lagi bahwa kayaknya kita mesti lihat aturan yang ada di kanan kiri kita dan jangan-jangan aturan yang ada di sekitar kita ini sebenarnya udah usang dan dunianya udah baru dan udah nggak ada alasan untuk pakai aturan yang lama. Dan terutama kalau kita yang punya kuasa, kita punya peluang untuk mengubah itu supaya lebih sesuai dengan zaman dan kebutuhan zaman. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Coba gue juga penasaran sama lu. Kira-kira seragam apa ya yang boleh kayak NBA sempat ada seragam basket yang pakai ini nih. Pakai sleeve, ingat nggak? Ada tuh. Gue punya tuh jersey-nya Detroit Pistons yang ada sleeve-nya. Terus yang Cavaliers yang akhirnya juara juga tuh sama Kyrie juga gue punya tuh. Walaupun mereka nggak suka. Gitu. Menurut lu olahraga apa kira-kira yang seragamnya sebaiknya ganti aja? Gue tunggu di kolom komentar. Thank you dan goks. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.